Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bang Tiung dalam channel Belajar AutoCAD Cepat. Di pertemuan ke-30 ini saya akan mencoba membahas perintah dari modif, yaitu heads dengan perintah singkat H, dan juga perintah boundary karena ini masih ada hubungan dengan heads dengan perintah singkatnya BO. Heads berfungsi untuk membuat arsiran, sedangkan boundary berfungsi untuk membuat garis tepi dari sebuah area. Oke, sekarang kita coba praktekkan cara menggunakan heads. Di sini saya akan buat sebuah poligon dulu, yaitu persegi. Kita akan mencoba mengasir area yang di dalam ini. Teman-teman ketikkan perintahnya H spasi. Nah, di sini ada heads, ada gradient. Jadi kalau heads itu berupa arsiran, nanti ini arsirannya. Nah, kalau gradient berupa warna. Jadi dua warna digradasi atau satu warna dengan menggunakan gradasi. Tapi kalau misalnya tidak menggunakan gradasi tapi pengen berwarna, cukup di heads saja pakainya. Nanti dengan tipe yang solid. Nah, di sini untuk tipenya ini biarkan default aja, bawaan dari pada AutoCAD. Di sini patternnya teman-teman bisa mengkliknya titik 3 ini. Nah, di sini ada pilihan heads patternnya yang sudah disediakan dari AutoCAD. Ini untuk yang tipe ANSI. Ada ANSI 31, 32, 33 dan seterusnya. Ini ada tipe ISO dan yang ini tipe other. Nah, kebetulan di sini saya menambahkan pattern bikinan saya sendiri ya. Ini untuk nanti pola lantai. Nanti kita akan membahas cara membuat pola lantai dengan heads. Nah, kebetulan ini saya udah bikin, saya masukkan ke dalam sistem AutoCAD. Nah, untuk custom, nah ini di sini untuk kalau teman-teman bikin heads dengan tidak memasukkan ke dalam sistemnya, ini akan muncul di custom. Kemudian kalau saya langsung saya masukkan ke dalam sistem CAD-nya. Oke, langsung aja kita coba yang paling sederhana dulu, yaitu dengan ANSI 31. Teman-teman bisa klik ini, lalu klik OK. Ini sudah terpilih. Lalu di sini ada angle-nya, ya, ada sudutnya, mau dimasukkan nilainya berapa. Kita coba default dulu ya. Nah, ini scale-nya nih. Scale-nya ini biasanya setiap AutoCAD itu versinya ya beda-beda. Jadi misalnya kalau di AutoCAD 2017 kalau saya masukkan nilai 50, dengan AutoCAD versi mungkin 2011 atau versi lebih tinggi itu bisa berbeda. Jadi teman-teman bisa mencobanya kira-kira pas atau tidak. Jadi di sini saya contohkan dulu 50. Nah, di sini heads origin. Heads origin ini kita untuk menentukan start awalnya. Nah, karena ini saya menggunakan arsir, jadi saya nggak perlu memasukkan nilai start awalnya. Tapi nanti kalau misalnya kita menggunakan heads untuk pola lantai, nah ini perlu kita menggunakan start awalnya. Jadi kayak start point dari pola yang akan kita buat. Lalu kita masuk ke add pick point. Nah, ini di sini kita akan mengheads berdasarkan pick ya, berdasarkan dari klik. Nah, di sini sudah terlihat ini kalau kita lihat scale 50 ini terlalu besar nih. Nah, di sini teman-teman nggak apa-apa, diklik dulu aja, klik lalu spasikan. Nah, di sini kita bisa kurangin scale-nya menjadi misalnya 5. Lalu kita preview. Nah, di sini sudah mulai terbentuk. Kita spasikan lagi. Nah, kalau ini kita mengheads ya, mengheads itu kalau yang pick point ini berdasarkan kita klik ya, berdasarkan pick kita klik. Tapi kalau misalnya select object, nah kita kalau misalnya punya polyline nih, garis polyline, nanti saya contohkan ya, kita bisa lebih enak menggunakan select object. Nah, ini kalau misalnya remove misalnya kita udah mengklik beberapa objek tapi ada yang mau dihilangkan ya, atau misal tidak jadi menggunakan heads, ini kita bisa areanya kita bisa hilangkan pakai ini. Lalu ke option, di sini biasanya
terdefaultnya itu ya ini asosiatifnya. Jadi asosiatif ini dia ketika dia aktif, heads-nya itu masih mengikuti garisnya. Nanti saya contohkan lagi yang asosiatif ini seperti apa maksudnya. Nah, create separated heads ini kalau misalnya teman-teman mengheads beberapa bagian ya, berapa misalnya ada 2 kali klik ya, ini tadi kan saya kan sekali klik nih, klik. Kalau misalnya ada 2 kali 3 kali ada objek, nah di sini bisa kita pisah-pisah atau kita gabung. Jadi mau kita pisah heads-nya atau menjadi satu kesatuan. Nanti juga saya contohkan lagi. Nah, untuk draw order nih, kalau misalnya teman-teman banyak garis yang bertumpuk. Nah, biasanya kalau misalnya teman-teman main warna ya, misalnya ada area yang mau diwarna, tapi di atasnya ada garis. Nah, sebisa mungkin heads-nya itu ada di bawah garis. Ini kan tersettingnya send behind boundary, artinya masih di bawah garis areanya. Jadi kalau masih tersetting send behind yang boundary ini masih tersetting di bawah garis ini. Tapi ketika ada garis di tengah, dia belum ada di bawahnya. Jadi teman-teman bisa men-settingnya di send to back. Nah, seperti ini. Untuk layarnya biarkan di default. Ini juga transparansi juga masuk ke default aja. Masih jangan dirubah-rubah. Nah, ketika sudah klik spasi, lalu boleh di preview untuk melihat hasil akhirnya. Lalu kita oke kalau sudah selesai. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya, saya akan coba membahas lagi apa-apa aja yang terkait di dalam tabel heads ini. Kalau tadi kita sudah men-select area berdasarkan pick point, nah sekarang saya akan menjelaskan men-select areanya berdasarkan select objeknya. Di sini saya punya 2 objek, yaitu persegi, dengan yang satu kondisinya garisnya masih single line dan yang satu sudah polyline. Nah, saya akan men-select kedua objek ini berdasarkan seleksi area. Oke, teman-teman klikkan yang ini, pilih ini. Nah, sekarang kita akan men-select yang polyline dulu. Kalau men-select yang polyline, kita tinggal klik garisnya aja sekali. Nah, dia sudah terseleksi. Lalu spasikan, kita bisa menggunakan preview dulu untuk melihat. Nah, ini sudah terseleksi. Lalu oke kan. Nah, untuk objek yang satunya di sini kan tidak polyline. Nah, teman-teman bisa merubahnya menjadi polyline dulu, atau kalau kebetulan objeknya objek bebas seperti ini, tidak ada garis-garis lain, teman-teman bisa langsung jika menggunakan select object juga bisa, tapi menseleksinya harus full. Nah, seperti ini harus kena semua. Kalau tadi hanya klik garisnya aja karena udah polyline, nah kalau yang tidak polyline harus diseleksi semuanya. Jadi sampai kena semuanya, lalu spasikan, kita preview. Nah, ini sudah terhasil. Lalu oke. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian option. Di sini ada anotatif, ada asosiatif, dan create seperti heads. Jadi kalau anotatif itu maksudnya bahwa skala dari si heads-nya ini akan mengikuti plot atau display dari skala kertasnya atau dari size kertasnya ya. Di sini ada keterangannya. Di sini saya jarang pakai anotatif karena saya lebih senang untuk memasukkan nilai skalanya itu manual. Jadi tingkat kerapatannya kita bisa menentukan sendiri. Dan lagi juga kalau nanti kita bermain dengan pola lantai ya, dengan heads yang membentuk pola lantai, itu nilainya udah harus kita tentukan. Jadi saya jarang menggunakan anotatif. Dan yang kedua yaitu asosiatif. Asosiatif ini heads-nya ini masih mengikuti pergerakan dari garis batas heads-nya. Jadi contohnya seperti ini. Nah, di sini saya pick point dulu. Saya pilih yang ini, spasi, lalu oke. Nah, teman-teman kalau misalnya masih mau merubah skalanya atau bentuknya, tidak perlu dihapus, bikin lagi dari awal yang sudah ada, tinggal teman-teman edit aja di tabel properties. Nah, seperti biasa tekan Ctrl 1 lalu
klik heads-nya. Nah, di sini masih kita bisa rubah jenis arsirannya. Atau misalnya angle-nya kita rubah menjadi 90 dan misal nilai skalanya menjadi 3. Nah, kalau sudah selesai kita tutup kembali. Nah, yang dimaksud asosiatif ini, jadi si heads ini masih mengikuti bentuk ya atau pergerakan daripada garis batasnya, di garis boundary-nya ini. Jadi kalau saya stretch misalnya ya, seperti ini, nah dia heads masih mengikuti bentuk dari areanya. Ini saya taruh di sini straight, nah ini masih sama, tanpa kita harus membuat ulang lagi headsnya. Meskipun kita pindahkan garisnya nih, objeknya, nah dia akan tetap ikut, jadi menempel. Nah, itu fungsi dari asosiatif. Tapi kalau misalnya garis areanya sudah teredit, misalnya saya trim, lalu saya sambung lagi, bahkan saya bikin lagi polyline lagi, kita join lagi. Nah, ini sudah jadi lagi seperti awal, tapi ini sudah teredit. Nah, kalau kita coba, dia udah asosiatifnya sudah hilang, sudah tidak lagi si heads ini menempel ke areanya ini. Jadi seperti itu fungsi dari asosiatif. Selanjutnya saya akan menerangkan masih bagian option, yaitu tentang create separate heads. Jadi maksudnya pemisah. Di sini saya punya objek yang cukup sembarang ya. Di sini saya akan coba mengheadskan area-area yang tertutup. Jadi seperti ini atau ini. Nah, sini saya heads sembarang dulu ya. Nah, perbedaan antara saya centang create separate heads-nya dengan tidak. Jadi kalau saya tidak centang, nanti heads-nya itu akan menjadi satu kesatuan. Jadi contohnya seperti ini. Saya akan heads bagian sini, dan bagian sini. Nah, saya oke. Kalau saya klik heads-nya, nah dia masih menjadi satu kesatuan. Jadi kalau ada pengeditan, misalnya mau saya move atau mau dihapus, nah ini dia menjadi satu kesatuan. Nah, selanjutnya saya undo dulu. Kalau saya centang bagian create separate heads-nya, lalu saya tadi balik lagi, saya pick bagian yang tadi yang sebelumnya. Oke. Nah, di sini akan terpisah. Jadi heads-nya akan terpisah menjadi berapa kali kita mengklik pick point atau men-select objeknya. Jadi terpisah berdasarkan kliknya. Tadi saya klik 3 kali, 1 di sini, 2 di sini, dan 3 di sini. Maka dia akan terpisah menjadi 3 bagian. Nah, seperti ini fungsi dari create separate heads. Jadi tinggal tergantung teman-teman kondisinya aja, mau kita pisah heads-nya dalam 1 kali klik atau mau kita gabung. Selanjutnya saya akan menerangkan bagaimana cara membatalkan heads ketika sudah di pick. Jadi teman-teman ketika sudah meng-pick area, nah misalnya areanya yang sudah terpilih ini, lalu kita preview, dan ternyata saya area yang ini tidak mau di heads. Daripada teman-teman pick ulang lagi, lebih baik menggunakan perintah yang ini, remove boundary. Nah, ini kita klik areanya, jadi dia sudah hilang. Kalau kita preview, nah ini sudah hilang. Saya contohkan lagi, misalnya saya mau hilangkan area ini nih, jadi tinggal di remove, klik areanya, spasi, preview. Nah, ini sudah hilang. Sekali lagi saya remove misalnya area sebelah sini. Nah, kalau sudah tinggal di oke kan. Jadi tidak perlu mengulang seleksi lagi atau pick pointnya lagi, seperti itu. Oke, dan yang terakhir saya akan membahas di tabel heads ini, yaitu draw order. Di sini saya biasanya settingannya saya settingkan ke send to back. Jadi supaya heads itu berada selalu di bawah semua garis. Jadi contohnya misalnya di sini saya ada persegi, terus di sini di atasnya saya akan berikan garis warna merah misalnya supaya terlihat ya. Nah, lalu saya akan heads area kotak ini misalnya dengan heads yang hitam ya. Saya select objeknya pakai yang add select object.
lalu saya pilih patternnya yang solid, lalu kita preview. Nah, karena saya sudah tersetting di send to back, jadi garis merahnya ini berada di atasnya heads. Jadi heads itu akan selalu di bawah semua garis. Lalu kayak saya oke kan. Nah, seperti ini untuk penggunaan draw order. Tapi kalau misalnya tersettingnya misalnya send to front, nah ini garis merahnya tidak terlihat. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau garis merahnya seakan-akan terpotong, boleh headsnya ditaikkan ke atas jadi send to front. Atau misalnya garis merahnya mau yang di atas, ya headnya kita send to back. Kita pakai draw order yang ini, send to back. Dengan demikian saya cukupkan dulu untuk pembahasan heads pada bagian pertama. Untuk next video saya akan membahas heads pada bagian kedua, yaitu variasi dalam menggunakan heads, seperti dalam penggunaan pola lantai dan lain sebagainya. Jadi ditunggu aja video selanjutnya. Kalau suka dengan video yang sekarang ini, silahkan teman-teman like dan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya next video tidak tertinggal. Saya Bang Tiong undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.